Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA KD 3.6 dengan materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar IPA. Anak-anak, pernah tidak kalian berteriak di lapangan? Dan bandingkan jika kalian berteriak di dalam ruangan, contohnya kamar mandi. Apa ya perbedaannya? Nah, coba kita sekarang cari tahu ya. Nah, anak-anak, jadi bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Misalkan, dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi anak-anak. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, besi, logam. Perlu kalian ketahui, bunyi pantul yang dihasilkan tidak selalu sama. Bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding berbeda dengan bunyi pantul yang dihasilkan oleh lereng gunung. Ada 3 macam bunyi pantul. Yang pertama, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga, gema. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi, apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul berdekatan, bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya. Misalnya, suara seorang guru lebih nyaring di dalam kelas daripada di halaman sekolah. Seorang anak yang bernyanyi di ruangan terdengar lebih kuat daripada di lapangan. Yang kedua yaitu gaung. Gaung atau yang bisa disebut dengan kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Misalkan ketika kalian mengucapkan semangat. Nah, ketika kamu baru mengucapkan bunyi tersebut sudah menumbuk tembok terdekat dan dipantulkan ketika kamu mengucapkan ma. Sehingga dalam gaung terjadi pemantulan suara berkali-kali, membuat suaramu jadi terdengar tidak jelas. Jika kamu meneriakkan semangat di dalam sebuah gua atau ruangan sempit, maka gaung akan membuatmu mendengar semangat sengat mangat. Gaung memantulkan bunyi berkali-kali menghasilkan suara yang keras, namun dengan rangkaian kata yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diucapkan.
Namun sama dengan gema, suara yang dihasilkan gaung akan lebih lemah dan lama-lama menghilang. Dan yang terakhir adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Selain dapat memantul, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.